Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu kembali dalam pembelajaran online sejarah Indonesia di kelas 11 SMA 3 Blitar dengan bahasan rempah mutiara dari timur dan datangnya bangsa Eropa ke Indonesia. Oke, yang pertama, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah kalian dapat menganalisis kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Jadi, apa keterkaitan antara rempah-rempah dan kekayaan alam Indonesia dengan datangnya bangsa Eropa, kemudian latar belakang mereka melakukan penjelajahan samudera, serta tujuan datangnya bangsa Eropa ke Indonesia. Kita akan belajar terkait itu. Yang pertama, Indonesia itu terkenal sebagai surganya rempah-rempah. Jadi ada terutama di Indonesia Timur, di Banda, di Maluku. Itu orang-orang Portugal, orang-orang Portugis dan orang Eropa dahulunya menyebutnya sebagai Spice Islands. Jadi kepulauan rempah-rempah. Ada banyak sekali rempah di sini seperti cengkeh, pala, lada, kayu manis di Indonesia ya. Untuk di bagian timur ini terutama cengkeh dan pala. Seperti apa sih rempah-rempah itu? Oke, di sini kira-kira ada apa sih dengan rempah Nusantara sehingga bangsa Eropa ke sini? Pada narasi sejarah yang pertama dari tulisan Tom Pierce di Suma Oriental. Jadi seperti ini. Tuhan telah menciptakan Timor untuk kayu cendana dan Banda untuk pala, serta Maluku untuk cengkeh, dan barang dagangan ini tidak dikenal di tempat lain di dunia kecuali di tempat-tempat tadi. Dan telah saya tanyakan dan selidiki dengan teliti apakah barang ini terdapat di tempat lain, dan semua orang katakan tidak. Jadi rempah-rempah itu memang tanaman asli dari Nusantara, terutama cengkeh dan pala, yang sangat berharga bagi orang-orang Eropa, terutama ketika musim dingin. Kan di sana ada 4 musim, masing-masing 3 bulan. Jadi rempah itu sangat bernilai berharga di pasaran Eropa. Ini beberapa rempah. Yang pertama ada cengkeh, Syzygium aromaticum, merupakan tanaman asli Indonesia. Pada era kolonial hanya tumbuh di Maluku, terutama Ternate, Tidore, Moti, Makian, dan Bacan. Pada era dinasti Han ini cengkeh digunakan oleh para hakim sebelum membacakan putusan dan juga para bangsawan ketika akan bertemu dengan Kaisar Cina. Manfaat cengkeh itu sebagai bumbu masak, obat, parfum, dan juga obat hirup. Jadi memang cengkeh ini asli dari Maluku. Ini merupakan jiwa yang menggerakkan sejarah Maluku. Yang kemudian ada pala, Myristica fragrans. Myristica fragrans. Pala itu tumbuh di Kepulauan Banda, Maluku, dan sekitarnya. Pala ini dimanfaatkan biji dan fulinya. Fuli itu yang merah-merah menyelimuti biji itu, dikeringkan, itu harganya mahal fuli pala itu. Digunakan sebagai bumbu masak, obat, parfum, dan juga obat hirup. Dan banyak fungsi lainnya, bahkan bisa untuk minyak. Rempah itu sebagai simbol nih, simbol bangsawan tadi. Yang ketiga ada lada,
berasal dari India, namun juga tersebar ke Sumatera, Semenanjung Malaya, dan juga tersedia di Jawa, Pak, di Banten. Pada era kolonial banyak lada di pelabuhan Banten. Era Mesir kuno, lada hitam digunakan dalam proses pembalseman dan pengawetan mumi sebagai bumbu masak. Orang Eropa memanfaatkannya sebagai bumbu masak dan juga simbol status sosial pada jamuan makan kalangan elit di Eropa abad pertengahan. Ini memang gengsi, harganya mahal ternyata sejak dulu. Jadi memang utama itu tadi ada cengkeh, pala, dan lada ini. Sebenarnya banyak lagi, ada kayu manis. Dan juga rempah-rempah lainnya sebagai. Ini yang kedua. Dari tulisan Rickles Sejarah Indonesia Modern ada narasi yang menarik. Atas dorongan Pangeran Henry, para pelaut Portugis berusaha mendapatkan rempah-rempah. Untuk apa sih rempah-rempah? Itu untuk cita rasa dan kebutuhan lainnya. Selama musim dingin di Eropa, tidak ada satupun cara yang dapat dilakukan untuk semua hewan agar hidup. Jadi disembelih, banyak hewan disembelih. Akhirnya diperlukan rempah-rempah. Nah, ini dugaan harga rempah berapa sih harganya? Ini para pedagang Arab itu memperdagangkannya ini lama di Venesia, Italia, untuk kemudian dikirim, dihidangkan di meja-meja para bangsawan Eropa. Harganya fantastis. Pada abad ke-14 di Jerman itu 1 pon 5 ons pala dihargai sekitar 7 fat oxen atau 7 sapi jantan dewasa yang gemuk. Setengah kilo pala dihargai 7 sapi jantan dewasa yang gemuk. Lumayan. Makanya harganya mahal karena proses pencariannya panjang dan juga sulit, langka. Rempah-rempah itu langka. Ini harga selanjutnya dari kerasa dalam tulisan Rahman pernah dihargai setara dengan emas. Bahkan rempah itu sangat berharga. Lebih dari emas. Ini harga segram rempah lebih mahal dari 1 gram emas dari Aditya Tama. Kok bisa ya rempah itu lebih mahal dari emas? Makanya tadi di awal disebut mutiara dari timur. Mendapatkan rempah itu ibarat mendapatkan mutiara yang harus menyelam.